Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa dan harapan saya, berkat dan kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan dan perlindungan senantiasa diberikan Tuhan bagi saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada dalam hati dan hidup kami, menyertai kami dalam segala perkara. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 9-11. Tertulis demikian. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wartawan sedang mewawancarai seorang pria tua yang usianya sudah 100 tahun. Wartawan ini bertanya, apa yang paling Anda banggakan? Bapak yang sudah lanjut usia itu berkata, saya bangga karena saya tidak punya satupun musuh di dunia ini. Sang wartawan mendengar jawaban itu, langsung kagum betapa luar biasanya, sungguh menginspirasi. Bagaimana seorang pria yang sudah lanjut usia mempunyai prinsip untuk tidak punya musuh sama sekali. Dan wartawan ini lanjut bertanya, bagaimana Bapak bisa tidak punya musuh? Bapak yang tua itu menjawab, karena mereka semua sudah mati, sedangkan saya masih hidup sampai saat ini. Rupa-rupanya sang bapak tua ini bukannya tidak punya musuh, tapi musuh-musuhnya semua telah mendahuluinya. Selama kita hidup saudara, kita tentu tidak ingin ada musuh. Tapi ada saja orang-orang yang memusuhi kita secara diam-diam ataupun terang-terangan. Di tempat kerja kita, di lingkungan sekolah, di kampus, di lingkungan tempat kita tinggal, di komunitas di mana kita berada, di kota atau di desa, di negara di mana kita berdiam, akan ada saja orang-orang yang memusuhi kita, walaupun kita tidak mau memusuhi mereka. Dalam Mazmur 56 ayat 9-11 ini tertulis, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pemazmur Daud menuliskan mazmur ini ketika dia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Orang-orang yang menjadi musuhnya. Di saat itu ketika dia terdesak, ketika ada dalam ancaman maut, ia berseru kepada Tuhan. Ia meminta tolong kepada Tuhan. Dari apa yang dinyatakan oleh pemazmur dalam ayat-ayat ini, ada beberapa hal yang menjadi berkat dan prinsip buat kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memihak kita. Tuhanlah pembela saudara dan saya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup menuruti firman-Nya, maka Tuhan menjadi pembela kita. Dia di pihak kita, saudara. Dan siapakah yang akan melawan kita kalau Tuhan membela kita? Tidak ada. Dalam Roma 8 ayat 31 tertulis, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu sebabnya jangan takut dengan orang-orang yang memusuhi kita. Jangan putus asa dan jangan menyerah terhadap ancaman dan intimidasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada di pihak kita dan membela kita. Yang kedua, saudara,
Ada kekuatan di dalam firman Tuhan. Pemazmur dalam ayat ini memuji firman Tuhan sebanyak 2 kali. Artinya ada konfirmasi, ada penegasan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan adalah janji Tuhan buat kita, tuntunan dan pedoman untuk menolong kita dalam melangkah. Itu sebabnya kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Yang ketiga, saudara, iman mengalahkan ketakutan. Di ayat yang ke-11, di situ pemazmur berkata, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Di saat ada ketakutan-ketakutan yang melanda hati dan pikiran kita, mari arahkan fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah persoalan. Percaya Tuhan itu selalu baik, dan Tuhan pasti akan menyediakan pertolongan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan di pihak saudara dan saya. Itu sebabnya mari jangan takut. Ada keamanan perlindungan di dalam Tuhan. Situasi mungkin kelihatannya menakutkan, tapi mari percaya selalu kepada Tuhan yang ada di pihak kita, membela dan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami kekuatan, menyadarkan kami semua bahwa Engkau Tuhan ada di pihak kami. Engkau Allah pembela kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu menolong dan menopang kami. Itu sebabnya kami tidak mau takut dengan keadaan apapun juga. Sekalipun orang-orang di sekeliling kami memusuhi kami, tapi kami percaya pembelaan datang dari Tuhan. Engkau di pihak kami Tuhan, dan pasti menolong kami. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami mujizat. Kami alami jawaban dan pertolongan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.